Selanjutnya, baik. Kemudian untuk yang pertama, komponen identitas mata pelajaran. Terdapat satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, dan jumlah pertemuan. Nah, dalam lesson plan di sebelah kiri, ibu-ibu bisa lihat, ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, di situ saya tidak menemukan, jadi saya kasih skornya 1 gitu, karena tidak ada. Kemudian ini ada catatan revisi yang saya buat. Sebaiknya identitas mata pelajaran ditulis dengan jelas termasuk nama guru, begitu. Kemudian selanjutnya adalah tentang perumusan tujuan pembelajaran. Sama dengan identitas tadi, saya juga tidak menemukan tujuan pembelajaran dalam lesson plan ini. Sehingga saya kasih poin 1 karena tidak sesuai. Betul, seperti itu. Terus kemudian berikutnya ada tentang kegiatan pembelajaran. Nah, di sini menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas. Ya, semuanya lengkap. Pendahuluan, inti, dan penutup sangat jelas sekali. Maka saya beri nilai maksimal yaitu 3, begitu. Nah, di sini untuk kegiatan pembelajaran yang kurang adalah yang alokasi waktu. Karena dalam lesson plan tersebut tidak ada alokasi waktunya, maka saya beri nilai 1, tidak sesuai. Kemudian dalam note atau catatannya tidak ada informasi mengenai alokasi waktu. Selanjutnya untuk asesmen saya kasih nilai 1, tidak sesuai karena tidak ada informasi mengenai rubrik asesmennya, begitu. Baik. Nah, dari total skor yang saya dapatkan adalah 23. Kemudian di sini ada rumusnya. Nah, dari rumus ini saya dapatkan nilainya 10,35. Begitu Bapak Ibu. Kemudian masukan terhadap RPP yang saya buat adalah RPP tersebut perlu diperbaiki karena belum lengkap. Hanya berisi tentang kegiatan inti pembelajaran saja. Sebaiknya dilengkapi dengan identitas guru, mata pelajaran, SKKD, indikator, tujuan, dan asesmen atau evaluasi begitu. Kemudian di akhir juga tidak ada nama pembuat dan tanda tangan pengajarnya. Begitu. Terima kasih Bu Ati. Saya izin stop share Ibu ya. Mikrofonnya Bu Atik. Mikrofonnya di mute Ibu. Ibu di unmute itu. Bu Atik masih di mute. Masih di mute Bu. Perasaan udah saya klik kok ternyata belum ngeklik. Oke, tadi dari Bu Dewi Nurvita ya. Iya, dari SMP pribadi. Iya Ibu, dari pribadi Depok. Ya, oke, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu setuju dengan penyampaian yang Bu Dewi atau ada yang ingin mungkin disampaikan, memberikan masukan atau pertanyaan, silahkan. Boleh nanya Bu Dewi ya boleh. Nurvita? Boleh Ya. Ini kan nanti itu kan sebagai bagian dari inian ya, apa namanya, rencana kita nantinya mau mensupervisi ya. Kita akan menelaah RPP teman-teman kita, tetapi apakah sebelumnya misalnya gitu ya, tidak ada informasi bentuk ya, bentuk RPP atau apa ya, unsur-unsur yang harus ada di RPP itu apa saja begitu gitu ya, sehingga tadi Bu Dewi Nurvita itu menemukan RPP tanpa identitas gitu ya. Kalau menurut saya ini fatal ya, maksudnya seharusnya itu tidak ada ya gitu. Tapi mungkin ya yang namanya juga kita menelaah ya gitu ya, kita belajar maksudnya kita
menemukan hal-hal, bisa saja kita menemukan hal-hal seperti itu pada teman-teman kita, tetapi mungkin alangkah baiknya gitu ya, itu tidak terjadi ya, karena penting banget itu, urgensi banget ya, kalau namanya identitas ini punya siapa, guru pelajaran siapa gitu ya, itu sih inian saya gitu ya. Cuman mungkin namanya menelaah, saya setuju dengan apa yang ditemukan, yang ditelaah sama Bu Dewi Nurvita tuh cocok ya, maksudnya antara temuan dengan yang ditelaah tuh sudah ini, cuman andaikan itu beneran terjadi gitu loh Bu Dew, maksudnya andaikan itu beneran terjadi, apakah ada gitu ya RPP di sebuah sekolah yang tanpa identitas gitu RPP-nya tuh gitu ya, kalau menurut saya gitu. Itu aja sih Bu. Ya, oke Bu Sophie, terima kasih. Tapi saya yang jawab. Baik. Silakan. Terima kasih Bu Ati. Bu Sophie mungkin belum buka Google Classroom. Jadi itu memang saya yang ngasih Bu Sophie. Oh, sengaja. Memang itu dapatnya. Sengaja gitu ya. Nah, bagus sekali. Ya, tapi Bu Sophie juga bagus, maksudnya jeli ya. Jadi paling tidak kita nanti untuk itu video belum buat ya, video buat simulasi ya. Nah, jadi mana jadi ini Bu Mem Live belum di mute. Jadi gini Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu kepala sekolah itu memang atau wakil kurikulum ya, itu harus menyampaikan ya telaah atau form telaah RPP tersebut, sehingga tahu apa yang akan nanti ada dalam penilaian itu ya. Kalau ini tadi kan namanya kita memang sengaja jebakan Batman ya Bapak Ibu. Jadi diberikan yang begitu gitu ya. Nah, sehingga ya tadi jeli sekali, Bu Dewi jeli, Bu Sofiani juga jeli ya mengamatinya. Oh iya sih, ada sih yang kayak begitu ya, padahal kita udah tahu kemarin kan di bentuk RPP menurut Surat Edaran Menteri Nomor 14 Tahun 2019 itu kan kita sebetulnya bebas ya, maksudnya merdeka dalam membuat RPP, hanya komponen dari 3 tersebut ya, komponen tujuan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, serta asesmen itu harus ada. Tapi kalau di situ tidak disebutkan apa namanya identitas ya, tapi itu karena sudah suatu ketentuan umum ya, bagaimana mungkin nggak ada identitas gitu ya. Nah itu harus Bapak Ibu guru cermati atau harus selalu ingat itu. Jadi tadi bagus sekali sudah ada penilaiannya, jadi sengaja memang agar Bapak Ibu juga bisa mengamati ya RPP itu. Jadi sekarang tahu, hanya memang tidak ada ya contoh. Kemarin saya ingin nge-share ya, saya tuh setelah semalam itu udah nggak kuat banget buka mata ngeliatin laptop, itu rasanya udah pusing banget. Jadi saya nggak sempet nyari Bapak Ibu RPP IPA. Saya mau pinginnya RPP IPA. Kalau RPP bahasa Inggris sih banyak gitu ya, atau RPP saya. Nah itu ada, saya buat ada. Nah Bapak Ibu yang paling jarang ada, itu saya ingatkan, penilaian, assessment. Ada tuh, jadi belum cukup hanya tulisan di bawahnya ada penilaian. Penilaiannya misalnya penilaian pengetahuan, pilihan ganda gitu ya. Kemudian penilaian keterampilan praktik gitu ya. Tapi mana gitu, itu nggak ada lampirannya. Nah itu harus ada lampirannya. Ya. Mohon dibuat lampirannya. Biasanya assessment itu adalah di akhir pembelajaran atau setelah KD 1 KD.
Tapi bisa juga kalau KD-nya panjang 2 kali, boleh. Tengah-tengah apa namanya? Tengah-tengah materi ya, karena kita ada beberapa pertemuan, mungkin kita ada 6 pertemuan tuh 1 KD, KD-nya itu materinya panjang, maka 3 pertemuan dilakukan penilaian harian boleh, tapi ya harus ada kisi-kisinya, ada instrumennya atau soalnya, ada penskorannya, ada kuncinya. Tuh. Jadi enggak hanya ada tulisan aja, assessment gitu. Jadi RPP 1 lembar itu bukan berarti ya murni 1 lembar, enggak, tetapi ada lampiran. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Aduh, kenapa saya klik nih? Ya, saya lanjutkan ya. Untuk ini sudah jam 2 ya, masih jam 2. Untuk berikutnya yaitu sebentar. Tadi kita sudah menelaah RPP. Berikutnya adalah menelaah atau mengobservasi pembelajaran. Ini akan saya share. Saya sudah share belum ya? Kalau nggak salah di GCR ya. GCR itu ada pengamatan pelaksanaan pembelajaran. Nah, ada yang sudah mengerjakan belum ya? Baik, Bapak Ibu, pengamatan kalau di PPT yang saya share ke Bapak Ibu itu memang tidak ada formatnya di pengamatan. Coba kita cek. Nah, ada Bapak Ibu ya. Sebentar. Oh, bukan analisis. Kelewat berarti saya Bapak Ibu ya. Oke, kalau gitu saya buka ini aja bukunya. Pelaksanaannya. Ya, Bapak Ibu sudah melihat modul ya, modul supak gitu. Agak lolos sebentar Bapak Ibu ya. Di halaman, kalau Bapak Ibu mungkin sudah download, sudah buka-buka, bisa Bapak Ibu lihat di halaman 11. Itu di PPT-nya saya kurang kelewat ya. Saya coba share screen. Ya. Ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah baca-baca di modul kemarin. Di sini adalah menelaah instrumen supervisi akademik, itu yang tadi. Kemudian instrumen pengamatan pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini formatnya. Nah, Bapak Ibu hanya ada tulisan ada, tidak ada di sini ya. Dalam format pengamatan pelaksanaan pembelajaran ini, nah, kemarin saya berikan video ya agar Bapak Ibu mengamati gitu ya, mengamati video tersebut dan mengerjakan.
Nah, ini Bapak Ibu bisa diklik kan ya? Ini bisa diklik. Nah, kita sama-sama lihat videonya saja, lalu kita isikan apa yang kita amati dalam video itu dalam tabel ini. Coba saya stop share. Aduh, sebentar. Lagi. Tuh, Bapak Ibu bisa setel dulu sekarang, silahkan. Itu ada di LK hari ketiga Bapak Ibu ya. LK hari ketiga. Assalamualaikum. Oh, belum saya share. Tunggu Bapak Ibu. Good morning, students. How are you today? Fine, too, thanks. Okay, before we start our lessons, I want to check your attendance first. Who is absent today? No one. Bentar Bapak Ibu ya. Subtitlenya kita rubah ke apa ya? Auto translate. Oh iya betul, auto translate ke bahasa Indonesia, Indonesian. Ya. Nih, tapi saya yakin Bapak Ibu mah udah pada pintar bahasa Inggris ya. What? No one? Okay, very good. Okay, students, I have a question. How can you get the water for your daily needs, such as for drinks, for take a bath, for washing your clothes? How can you get it? From mountain. You got from the mountain in your house. The water is from the mountain. Okay, well, how about another student? From the river. Okay, so you get the water from the river. Okay. Any else? Do you take or do you get the water from another source aside from the mountain and also the river? Do you live in the same address, all of you? No, of course not. So, where do you get the water? Do all of you got the water from the mountain? Now, how about you? From the ocean, are you sure? From the ocean in your house, you got the water from the ocean? Are you sure? Okay, but the water comes from the ocean in your house. Okay, so your house is located near to the ocean. Are you sure? No. Okay, students. So, is it possible for us if we take the water not from the mountain, not only from the mountain for our daily need? Is it possible? Yes. So we can get from another source, right? Such as the river. Like him. In Indonesia, some people also use the water from the river for washing their clothes. Have you seen them washing their clothes in the river? Okay, now I have two pictures of river. Okay. Can't you see the river clearly? Yes, so, okay, you have to look at both pictures and make a question related to the pictures.
Do the condition in both river similar? No. Okay. Make a question. Who wants to make a question? How's the picture on the picture 2 is so dirty? How about the other students? Do you have a question related to these pictures? Okay, very good. Okay, very good. Why? Why or where? Where the trash in the rivers, especially in the picture to right. In the picture 2 comes from. Very good. Okay, so now who wants to answer the question for Irda? Who wants to answer? Why the river in the picture 2 is so dirty than the river in the picture 1? Why? Because household waste or industrial waste. Okay, very good. Maybe it's because by industrial waste or household waste. Anything else? Yes? Because people is too lazy to find food, to throwing their trash away. And people don't really care about the environment around them, even they live there. Okay, excellent. Yes, we can see some people throw the rubbish into the river. So that's why the condition of rivers, you can see there are a lot of rubbish, and also the color of the water is so dirty. Okay, very good, students. Okay, now who wants to answer the question from Fatima? Where the rubbish in the river comes from? Okay, it's because human activity. Good. Any else? Yes, Indira? Yes, good. It can be from the household waste. Okay, then the other? From waste. So students, today we will learn about water pollution. I will make groups of you which consists of 3 students. Okay, you can sit in your group, students. I will give you a worksheet for each group, and in this worksheet there is an article related to water pollution. You have to discuss with your friends in your groups to answer the questions, and also you can use another resources to get the information. Okay. Okay, to answer the question, you can choose a lot of resources such as from your book, from the internet, for example. You can use it. Okay, students, have you finished to discuss this article? Yes, okay. Then let me discuss the question related to industrial waste contaminates Bekasi River. Who wants to answer number 1? Who wants to answer the question number 1? Okay. The Bekasi River has been alarmed by a change of the river color from bluish brown to Okay. The question is, what is the problem on the text above? And she said that Bekasi River has been alarmed by the change of the river's color from greenish brown to blue. Do you agree with that? Do you have different answers, students? How about you? Do you have different or similar answers? my answer is industrial contaminates the Bekasi River. But another groups, do you have similar answer? Okay, let's go to the question number 2. What's up? And if we add the fish in the river, That some people still use the water from the river, right? To washing their clothes. So how we can change the polluted water and we can use it for our daily needs? Who wants to answer the question number 4? Yes, group 2? filter the water. Okay, you have to filter the water.
Very good. How about another group? Yes, that group. We can use water filtration to change the cold water for our daily needs. The answer from the group 5. By making filter machine for industry, household, and around the cities about make safety for sure. Okay, and the last is for the group 4. What is your answer? Make warning for the industry. Okay, make a warning for the industry. Any else? How we can change the polluted water because we will use it for our daily needs. Okay, so the industry should filter the water. Okay, good. Okay, then. Okay, students, because most of you see that the polluted water should be filtered before we use the water. So today I bring the samples of the water from the polluted river. And then you should make a design how to filter this water so we can use it for our daily needs. Do you understand? Okay, now look at your worksheet. Let's go to the section 2, making a project. Well, students, for making this project, you will need several materials. You can see in that table, there are several materials. You can take the materials as much as you need, okay? And then you can discuss with your friends, you can search the information of how the water purification apparatus, and then you can draw your designs in here. Okay, did you? Well, students, have all of you decide your design? Yes. Yes, okay. Well, some of you draw the designs in the paper. One student from each group. Have you took all the materials? In the bottle, you can draw it. It's up to you. Okay, now, before you examine your designs, you have to make a table. Yes, a table to record your experiment results. So, which aspect that we will measure in your experiments? How many aspects? Yes, the color of water, true. And then any else besides the color of water? Yes. Okay, so the level of acidity of water, right? Okay, so you have to measure both aspects before and after filtration. Do you understand? Okay, so please make a table. You can design the table and discuss with your friends. Well, students, what do you need to check the level of acidity of water? What do you need? Just pH indicator strips. Okay, and then to examine your designs, you need a water sample, right? Okay, in the table there are a water sample and also the indicator strips, so you can take it. Design your table for experiment results, so you can examine your water purification apparatus now. Okay, have you identified the color and also acidity level?
Okay, are you ready? So let's see. Is it enough? Six or five. How is the color after calculation? Yes. Okay, students, who want to be the first presenter? Okay, group 2. Sorry, group 5. Okay, please. No, you can. You have to come forward and take your results. Take your apparatus. Take your paper. We want to explain about our experience about our. So first of all, water filter. So we have 8 layers, and there is sand, charcoal, cotton, and then fibers, and then the color of the water is dirty brown, and the acidity is 6. And when we already put it here, the result is here. The color is like a bit brown with yellowish, and the acidity of water is 7. Okay, so how is the procedure of your design? After here, we pressurize the water to get it in shape. And then wait, so we can see the water. Okay, so that's the result. Yes, that's the result. No, not yet. Enough? Okay, enough. You can close your. Three presenter with different results. Can you see the difference, students? There's one from the first presenter, second presenter, and then third presenter. Which one is the clearest water? In the middle, yes, the second presenter. How many times they put the layer? We have questions. Do you understand small water pollution? Okay, great. So, what is water pollution? You have learned about water pollution, right? You have a project with a polluted water, and you have what is water pollution? A water? That the water is very dirty. Okay, the condition of water is very dirty. Okay, thank you. Now I will ask this to. What's your opinion about water pollution? Pollution is Yes. in our
Okay, so water pollution is unhealthy for our people. If we drink it, then okay. And that group, what is water pollution? Clean water that's already polluted with industrial waste, household waste, or people waste. Okay. So what is the pollution of water? It's unhealthy and not really not clean. Okay. How about this group? This group, what is water pollution? The water is contaminated by the waste. Okay, the water is contaminated by And they eventually jump out of the water and die. poison and the organisms in the water, especially that live in the water, will die. Okay, very good. Any opinions about the effect of water pollution? Water pollution. Do not throwing the trash to the river. By disposing of factory or food waste where it should be. Monitoring more than the nearby living people. Okay, warn the nearby living people for what? Waste where it should be. Monitoring more. Next week, we will learn about climate change. And you have to make a mind map about the process of climate change, okay? Okay, that's all for today. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, bagaimana kesannya setelah menyaksikan video tadi? Sudah bisa memberikan pengamatan, mengisi pengamatan, lembar pengamatan? Ya, menurut Bapak Ibu, bagaimana pembelajaran tadi atau bagaimana kegiatan pembelajaran yang ada dalam video tadi? Apa Bapak Ibu boleh langsung jawab atau ngisi di chat box, nulis di chat box? Apa pendapat Bapak Ibu tentang ya pembelajaran dalam video tadi? Ya, ya Pak Bu Sophie? Ya, bagus Bu kalau menurut saya. Bagus ya. Walaupun saya tidak mengerti bahasa Inggris, tapi saya cuma melihat langkah-langkahnya sudah pas ya, maksudnya ketika dia melakukan pretestnya tuh dengan memancing pengetahuan anak itu dengan gambar dulu gitu. Apa yang kamu lihat dari gambar ini, apa yang kamu pikirkan dari gambar ini gitu kan? Silakan berpendapat, silakan. Jadi memberikan kesempatan pada anak seluas-luasnya ya. Iya. Memancing memancing wawasan anak-anak terlebih dahulu, karena memang itu sebenarnya sedang melihat sudah siapkah anak-anak sebenarnya dari sisi itu gitu. Itu udah. Terus kemudian tadi kan ada diskusi juga ya anak-anaknya gitu ya, jadi antar mereka pun jadi mereka juga berpendapat gitu ya, terus menuangkan lagi, menyampaikan lagi ide mereka gitu ya dari kegiatan pembelajaran yang diskusi tadi gitu. Tapi mungkin kelemahannya tadi kayaknya emang lebih banyak gurunya sih, maksudnya gurunya yang ini ya anaknya yang kalau ditanya baru jawab gitu, yang kalau enggak ya udah diem gitu. Iya. Nah itu apa sarannya biar anak itu mau menjawab sendiri, Bu Sophie? Apalagi dengan kondisi daring gini, Bu, saya juga bingung. Iya, bingung ya. Susah banget gitu nyuruh anak untuk bertanya langsung gitu. Rata-rata memang mereka ditanya dulu baru jawab gitu Baru ya. jawab, ya. Kadang-kadang kita udah nanya masih diem juga, juga ada gitu ya. Memang agak susah, Bu, dengan kondisi kita saat ini ya gitu. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu Sophie. Jadi berarti benar menyimak video tadi ya.
bahwa kegiatan pembelajaran tadi bagus ya, ada terlibat beberapa kegiatan metode ya. Kemudian kira-kira apa ya modelnya tadi ya Bapak Ibu? Model pembelajaran tadi itu menggunakan model apa ya? Discovery Discovery Iya. learning. Pendekatannya apa Bapak Ibu? Scientific. Pendekatannya menggunakan pendekatan STEM ya, pendekatan STEM ya. Dan metode modelnya adalah discovery. Ya, bagus sekali. Oke, nah itu tadi contohnya. Dan tadi yang dikemukakan Bu Sophie tadi ya, tadi sayangnya karena gurunya bagus ya memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu kan, sehingga anak terpancing untuk menjawab. Tapi pinginnya guru siswa itu ngomong sendiri gitu, perlu dipancing gitu ya. Nah ini Bapak Ibu bahwa perlu adanya kita itu sinergi. Emosi jiwa. Ya, siapa yang emosi Bu Ratna? Oke. Maaf Bu. Ya. Jadi perlu adanya pengkondisian Bapak Ibu. Itulah ya. Siswa kita itu atau kita ya, kita sendiri atau mungkin juga yang biasanya itu adalah orang-orang senior, mohon maaf nih maksudnya orang senior begini karena kita kebiasaan zaman dulu gitu ya, kebiasaan zaman dulu bahwa antara murid dan guru itu terjadi gap ya, terjadi barrier apa ya, terjadi seolah-olah bahwa kamu tuh murid harus begini, harus diem ya, dan guru itu yang maha tahu semuanya, raja gitu ya, sehingga siswa itu hanya duduk di meja ya. Itulah yang siswa yang bagus, itu adalah yang zaman dulu seperti itu Bapak Ibu. Kita itu sudah terdoktrin seperti itu ya, waktu zaman Belanda, zaman Jepang itu kita memang siswa itu harus diem, patuh, taat gitu ya. Tapi akhirnya menimbulkan suasana kekakuan yang semuanya tuh takut untuk mengemukakan pendapat, takut untuk membuat suatu pernyataan, itu takut. Nah, Bapak Ibu sekarang zaman sudah berubah ya, zaman sudah berubah. Di masa sekarang itu dalam pedagogiknya itu kita harus bisa menciptakan, mengkondisikan hubungan yang hangat antara guru dan siswa. Walaupun memang ia ada batas-batas, Anda sebagai siswa, saya sebagai guru, tetapi kita harus bisa menjalin hubungan yang lebih akrab dengan selalu ya memang memposisikan diri kita sebagai guru dan siswa memposisikan sebagai siswa, tetapi dalam berpendapat ya, dalam berpendapat itu siswa kita boleh berikan kesempatan yang bebas ya, tetapi sopan, begitu kan? Bebas tapi sopan. Ini Bapak Ibu guru harus sudah punya modal awal ya untuk menyampaikan atau membuat suatu komitmen kelas ya, agreement kelas ya, bahwa siswa itu harus berpendapat, malahan harus berpendapat, harus mengemukakan bisa mengemukakan pernyataannya atau pendapatnya, tetapi harus dengan sopan. Nah itu mungkin ketentuannya ada kata sopan tadi, karena kadang-kadang ada anak yang takut kelewat batas sehingga hal-hal yang mungkin seharusnya tidak diucapkan. Nah ini Bapak Ibu jalin dulu hubungan sosial yang akrab. Jangan terjadi gap yang ketika guru itu masuk ke ruangan itu udah langsung kaku, nggak bisa berucap apa-apa. Nah itu udah langsung
di otak anak itu, di pemikiran anak tuh langsung hilang, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ini guru-guru muda semua ya, guru tua pun pasti, guru senior pun pasti kayaknya udah mengikuti perkembangan ya, bahwa pendidikan di zaman sekarang itu memang berbeda. Didiklah sesuai dengan zamannya ya, tetapi tetap batasan-batasan itu harus kita juga selalu sampaikan ya. Nah, jadi sehingga anak-anak itu bisa terbiasa. Mungkin seperti tadi itu karena divideokan ya Bapak Ibu, jadi agak kaku gitu ya. Mudah-mudahan kalau dalam kegiatan Bapak Ibu sendiri sudah terjadi koneksi yang bagus. Mungkin kita boleh anggap sebagai teman dalam berpendapat. Karena gini, sekarang bukan lagi guru itu adalah sumber segalanya atau orang yang maha hebat, maha tahu semuanya, tidak. Kadang-kadang bahkan siswa itu sudah di zaman teknologi ini itu mereka sudah tahu gitu kan. Nah, kita tinggal pancing-pancing saja Bapak Ibu. Jadi buat pancingan-pancingan boleh, atau siswa suruh mengemukakan pendapatnya. Mungkin itu solusi agar anak itu tidak hanya ditanya, kalau orang Jawa bilang ditutuk baru ngomong gitu ya, dipukul gitu baru mau bicara, itu ya. Jangan, usahakan anak itu merasa rileks gitu. Tadi karena ada di video. Oke, bagus sekali Bu Sophie. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Ini di chat sudah ada 2. Oke, coba saya bacakan. Dari Pak Ade Ismail, bagus dan menarik, para siswa lebih aktif dan lebih kreatif. Ya. Nah, ini yang bisa menyebabkan kelas itu aktif dan kreatif itu siapa Bapak Ibu? Yang bisa membuat kelas itu aktif dan kreatif. Ya. Ya. Guru. Guru, ya. Sehebat apapun ya murid kita, kalau penanganan gurunya salah, penanganan gurunya kurang tepat, maka ya tidak akan menjadi hebat, ya. Jadi sama ya, kecanggihan teknologi ini ya itu udah canggih banget. Tetapi kita tidak bisa memanfaatkan kecanggihan, ya tidak ada artinya, gitu, tidak ada gunanya. Sama, jadi kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kita harus sebagai guru harus bisa membuat ya, bisa menciptakan kelas itu yang aktif dan kreatif bagaimana, itu tergantung dari gurunya. Sehebat-hebatnya kelas, kalau gurunya tidak merencanakan dengan kegiatan yang nantinya bisa menimbulkan kegiatan aktif dan kreatif, maka tidak akan terwujud. Gitu. Oke, lanjutnya ini dari Bu Christine. Bagus Bu, dan saya sudah mencobanya tetapi dengan materi yang berbeda. Hanya tantangannya. Apa nih maksudnya Bu Christine? Maksudnya apa nih? Hanya tantangannya. Bisa dijelasin? Bu. Jadi yang akhirnya kita guru harus benar-benar punya strategi khusus untuk memancing anak-anak supaya mereka itu berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Dan itu waktu itu tentang wujud zat, dan cukup lama, memakan waktu lama untuk memancing mereka gitu untuk berbicara Bu, untuk mengungkapkan pendapatnya gitu, apa yang mereka lihat. Nah, coba ungkapkan pendapat kamu tentang apa yang kamu lihat sekarang. Nah, itu tantangannya memang yang saya alami seperti itu Bu di tempat saya. Iya, betul Bu. Jadi memang harus kreatif, yang seperti tadi Ibu bilang ya, memang guru memang harus benar-benar kreatif untuk punya cara, harus memancing supaya anak itu dia bisa mengungkapkan pendapatnya, berani Ibu untuk mengungkapkan pendapatnya. Kadang-kadang anak-anak kita itu belum berani Bu untuk mengungkapkan pendapatnya. Iya, baik Ibu. Terima kasih Ibu Christine. Betul sekali.
Jadi tantangan kita itu adalah bagaimana anak itu biar berani ya. Kebanyakan anak kita itu nggak berani. Itu karena apa Bapak Ibu? Itulah perlunya sekarang digencarkan literasi, numerasi. Itu adalah itu tujuannya. Kenapa? Bapak Ibu, sepintar-pintarnya kita ngomong, kalau kita jarang baca, kalau kita jarang mendapatkan masukan, kita nggak akan bisa ngomong. Ya enggak? Kita bisa ngomong, kita bisa mengemukakan, misalnya kita topik ini, lalu kita bisa mungkin kita bisa mengutarakan, bisa menyampaikan pendapat kita, karena kita sudah dibekali dengan sebelumnya pasti ada isi di kita. Hal yang kita baca, atau hal yang kita dengar, atau hal yang kita lihat. Itu adalah pemahaman, itu literasi. Jadi, kenapa kok anak-anak juga nggak bisa ngomong? Ya mungkin karena literasinya kurang. Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, pembiasaan. Kadang kita sudah mulai nyerah, Bapak Ibu, asal udah anak udah nggak mau jawab, ya udahlah gitu kan, ya udahlah gitu ya. Nah, itu jangan nyerah, mungkin bisa dipancing dengan lain ya. Seperti kemarin, nih Bapak Ibu, pancingan saya Bapak Ibu gak mau jawab, ini seperti ini nih murid nih gitu kan. Gimana rasanya ya, ada pancingan gitu akhirnya mau. Jadi untuk mendorong anak itu biar mau apa ya? Nah, mungkin saya sudah pernah sampaikan. Yang mau menjawab saya beri poin. Nah, mungkin seperti itu. Jadi dikasih pancingan agar membiasakan mereka itu mau berbicara, mau mengemukakan. Ya, itu kedua. Jadi satu, anak harus punya pengetahuan, wawasan. Kedua, ya harus diberikan pancingan-pancingan gitu ya. Dorongan agar anak bisa aktif. Ya. Oke, waduh udah jam segini ya. Masih ada tentang analisis dan RTL-nya ya, Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Bapak Ibu udah mulai isi belum tadi? Semoga udah mulai ngisi lembar pengamatan ya. Ya nanti itu dikirim ke ini aja karena waktu ya Bapak Ibu untuk tampil, misalnya Bapak Ibu ada yang mau presentasi kayaknya waktunya yang sangat terbatas gitu. Kemudian ada lagi yang ingin tadi sudah saya baca semua ya. Cuman ada dua. Ya, ini dia Bapak Ibu, cuman ada dua yang menyampaikan pendapat yang mau mengungkapkan hanya satu. Saya nambah deh Bu. Oh iya, oke Pak Taufik. Oke, mangga. Iya. Nah, ini saat saya dulu ngajar, salah satunya dipancing memang pertama mungkin tadi benar ada reward ya, misalnya guru menyediakan reward baik itu dalam bentuk materi maupun non materi gitu ya. Kemudian di awal dia ada kontrak semacam kontrak belajar. Nah, dan itu pentingnya juga salah satu di persepsinya. Jadi kita pancing mereka bahwa anak-anak pelajaran kita kali ini sangat menarik. Jadi kalau kalian benar-benar bisa mengungkapkan hal-hal yang baik pada pelajaran ini, itu akan menjadi hebat pelajaran kali ini. Jadi menarik persepsinya, kemudian juga jangan takut untuk mengungkapkan misalnya pertanyaan ataupun jawaban. Bahwa karena kalian masih belajar, bahwa belajar itu kalau salah adalah wajar. Yang nggak wajar adalah kalian yang nggak mau belajar, itu namanya kurang ajar misalnya begitu ya. Nah itu contohnya. Jadi itu bagaimana persepsi, di motivasi dan sebagainya agar di awal anak-anak kita itu benar-benar termotivasi mau bicara dan sebagainya. Jadi di sini dikatakan bahwa tidak ada yang salah dalam ini, tapi tetap nanti ada koridornya, misalnya kata-kata tetap yang sopan, tidak melenceng kemana-mana yang tidak jelas, kecuali masih bisa dalam berkaitannya. Itu Bu tambahannya Bu. Iya,
terima kasih Pak Taufik. Ya, betul sekali. Jadi betul kata Pak Taufik bahwa kita harus ada komitmen kelas ya, ada agreement ya. Mungkin ada tadi misalnya kita mau memberikan ketentuan dengan siswa yang mau menjawab, ya, siswa yang mau bertanya atau siswa yang mengemukakan pendapatnya itu akan diberikan poin ya, diberikan reward. Apakah rewardnya mungkin memang selama ini gini Bapak Ibu, untuk yang misalnya berbentuk barang gitu ya, berbentuk gurunya waduh repot ya, mungkin harus mengeluarkan kocek gitu ya. Mungkin dengan poin saja itu sudah bisa mendorong ya, pengalaman saya seperti itu Bapak Ibu. Diberikan misalnya kita ada daftar poin keaktifan ya, kita bisa daftar poin keaktifan yang nanti akan menambah, misalnya bisa nilai sikap ya, nilai sikapnya anak-anak itu aktif gitu ya, atau ketika kita akan menentukan, kadang-kadang menentukan ranking nih nilainya sama ya. Nah, kita kan guru punya hak nih untuk menambahi, tetapi secara tadi ya kita punya penilaian dalam hati kita ya, yang subjektif, tetapi subjektifnya itu beralasan ya. Silakan, karena itu tadi sikap itu mendukung untuk menentukan nilai tadi ya. Bapak Ibu bisa ya, misalnya ada tambahan keaktifannya, aduh anak ini aktif banget, kenapa nilai pas lagi penilaian pengetahuannya itu anjlok begitu ya. Nah, mungkin dia karena terjadi mungkin masalah atau apa ya. Yang kita lihat justru malah penilaian autentik Bapak Ibu. Autentik itu penilaian yang terjadi pada hari-hari biasanya begitu. Itu yang real malahan, yang real. Tapi kalau penilaian apalagi sekarang online begini ya. Penilaian online bisa melakukan yang mungkin ya tidak bisa kita kontrol gitu ya. Kejujuran itu sangat sulit ya untuk sulit kita buktikan untuk online seperti ini. Nah itu, dan silahkan bagaimana Bapak Ibu membuat triks dalam mendorong siswa agar siswa tersebut aktif ya. Jadi agreement-nya tadi, kemudian memberikan reward, kemudian ya strategi kita. Ya, terima kasih Pak Taufik. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut untuk yang sebentar. Tadi sudah pengamatan itu ya, Bapak Ibu bisa diisi lembar pengamatannya. Tadi hal yang yang dilihat ya. Kemudian Bapak Ibu mengisi telaah instrumen supervisinya itu, temuan-temuannya ya, kegiatan pendahuluan itu kekurangannya apa, kemudian kelebihannya apa, kemudian kegiatan inti kekurangannya apa, kelebihannya apa, itu ya saat melakukan observasi. Ibu maaf, itu ya? ada di LK berapa ya Bu? Saya tadi udah nyari di LK, kalau di LK 3 kan hari ini cuma program supervisi sama laporan. Terus kalau yang tadi Bu bilang ada di LK berapa Bu? Di LK sebentar, saya buka lagi, saya juga lupa. Coba. Kalau tadi itu LK telaah video pembelajaran 42 Bu. LK telaah video pembelajaran. Ya. Itu ada di materi ketiga atau di LK hari ketiga. LK hari ketiga. Ya. Kadang-kadang gini, karena saya sendiri Bapak Ibu ya suka tumpang tindih, yang saya tidak ada yang ngedit yang apa ya tentang yang saya posting dalam GCR itu. Jadi saya harus cek lagi gitu. Nah, sebentar, telaah video pembelajaran di
Ya, oh ya Allah, ini bentuknya kok kayak begitu. Sebentar, oh Iya, Bu. itu ada, iya nanti saya share ulang deh. Ada sih, cuman dia, atau itu bisa diedit nggak ya Bapak Ibu ya? Kalau dibentuk ini kayak gini jelek. Oh, berubah. Aduh, oh itu kayak begitu. Sebentar ya. Ini tulisannya. Nanti saya share ulang ya Bapak Ibu. Di sini, ini saya bisa share screen. Ternyata ada setelah diupload ke sini bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada guru melakukan, ini tulisannya panjang ke bawah. Saya Ya, baru Bu, tadi tahu. saya sampai pusing ngelihatnya tadi tuh. Iya, saya baru tahu ini Bapak Ibu, mohon maaf ya. Nanti ini sebetulnya ada di sini. Nih, guru melakukan ini ada di kolom yang kegiatan guru. Nah, di sini menitnya Bapak Ibu, menitnya ada nggak di menit itu, di menit keberapa gitu dalam mengamati video. Ini jadi ini ada menit 1 sampai 5, 6 sampai 10 gitu. Hanya kan kita mengamati video, kalau Bapak Ibu mengamati sendiri kan bisa tuh melihat menit keberapanya. Nah, kemudian ya ini guru. Nah, kalau berikutnya jelas nih ya. Guru menjelaskan materi pembelajaran. Ada nggak di menit keberapa? Guru memotivasi siswa untuk belajar, ada nggak? Gitu ya. Guru bertanya kepada siswa, guru memberi tanggapan, guru membicarakan materi, guru menyampaikan, dan seterusnya. Itu ada nggak dalam pengamatan tadi? Nah, kemudian di sini ada kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP, apakah sesuai atau tidak. Nah, itu RPP yang tadi Bapak Ibu yang di-share di lesson plan-nya. Kemudian pendekatan atau metode pembelajaran yang digunakan itu apa? Kejelasan guru dalam menyajikan materi dan konsep. Kemudian pemanfaatannya. Nah, ini pengamatannya Bapak Ibu bisa isi lalu sampai ke bawah. Nah, berikutnya catatan fakta pengamatan. Ini sebetulnya begini Bapak Ibu. Kalau kita melakukan pengamatan itu menulis apa saja ya yang saat itu terjadi. Nah, ini kita tulis apa saja. Misalnya kegiatan pendahuluan di sini, aktivitas guru ngapain, aktivitas peserta didik apa. Nah, ini karena berhubungan dengan proses IPA, jadi proses IPA yang didiskusikan peserta didik, ada enggak keterampilan proses IPA yang dilatihkan, ada enggak, gitu ya Bapak Ibu. Dan kemudian ya itu saja. Jadi waktu melakukan pengamatan itu mencatat semua apa yang Bapak Ibu bisa lihat saat pembelajaran. Itu ini tim penilai supervisi. Oke. Ini Bapak Ibu nanti saya share ulang deh. Isinya jadi jelek. Atau kalau memang bisa diedit, mangga silahkan. Ya. Itu ada di LK berapa tadi? LK 42 Bu, di LK hari ketiga. Ya. Nah, ini sudah mau jam 3. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Saya lanjut ke analisis data. Nah, saya izin share.
Ya, baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tadi sudah mengisi format-format, ya, format-format sudah mensupervisi administrasi pembelajaran atau perangkat pembelajaran sudah, kemudian sudah melaksanakan observasi kelas sudah, ya, mencatat apa saja yang diamati, kemudian mengisikan pada format pengamatan. Tadi ada apa tidak, begitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa dihitung nilainya atau menjumlahkan nilai dari pengamatan tadi. Nah, berikutnya kita melakukan analisis data supervisi akademik. Jadi apa yang Bapak Ibu supervisi, yaitu kita masukkan ke sini hasilnya. Formatnya akan bisa seperti ini. Jadi ada komponen pengamatan supervisi akademik sudah tertera, ya, sudah ada format atau instrumennya. Nah, kita lihat kelebihan dan kelemahan. Kemudian masalah yang ditemukan, faktor penyebab dan prioritas perbaikan. Ya, nah ini masing-masing guru Bapak Ibu, masing-masing guru. Makanya kalau sekolah kecil, misalnya gurunya ada 12, maka itu kepala sekolah dan wakil kita bisa bagi 2, ya, kepala sekolah dan wakil melakukan supervisi. Jadi 6-6 gitu ya. Tapi kalau sekolah besar seperti sekolah negeri ya yang sampai sekian banyak, maka harus ada tim supervisinya juga harus banyak. Jadi 1 orang 6 itu udah banyak sekali gitu ya, udah banyak. Nah, ini guru, masing-masing guru atau masing-masing tim penilai menganalisis data masing-masing guru. Jadi RPP-nya kelebihannya apa? Kita kan tadi sudah kalau sudah awal tadi kita sudah menelaah, kita tinggal masukkan ke sini. Ya, kelebihannya apa, kelemahannya apa. Nah, waktu menelaah RPP silahkan diisikan ya, atau diingat bahwa kita harus melihat kelebihan dan kelemahannya. Nah, dari kelemahan itu masalah itu apa yang ditemukan? Ya, masalahnya apa? Misalnya dari RPP yang tadi, ya, yang tadi Bu Dewi sudah sampaikan, kelemahannya apa, Bapak Ibu? Kelemahannya adalah kurang lengkap, ya, kurang lengkap kurang lengkap identitas, kemudian assessment-nya, penilaiannya, yaitu kurang lengkap. Nah, masalah yang ditemukan kenapa kok sampai bisa kurang lengkap? Ternyata Bu Dewi atau RPP yang membuat RPP tadi itu belum memahami, ya, belum memahami penyusunan RPP bagaimana. Nah, prioritas perbaikannya apa? Ya, perbaikan RPP tentunya tadi, ya, perbaikan kelengkapan RPP. Nah, ini bisa dilihat atau mungkin kita lihat untuk kalau yang ini contohnya adalah Bu Nining Nurlela. Nah, ini kita lihat yang halaman berikutnya. Bu Nining Nurlela ini kalau Bu Nining gimana? Nah, RPP lengkap dengan tampilan menarik. Wah, itu mungkin RPP-nya dibuat tampilan menarik ya. Tetapi kelemahannya instrumen belum ada, materi belum lengkap. Nah, kalau kita sekarang Bapak Ibu ya, materi nggak apa-apa, nggak sebagai suatu dalam RPP tidak harus muncul, ya. Kemudian masalah yang ditemukan mengembangkan materi pembelajaran. Kalau di sini dia materinya belum lengkap gitu ya. Kita nanti kalau materi ada di buku yang Bapak Ibu itu udah punya materinya belum? Mungkin kita secara lisan melihat di buku siswanya.
Kemudian faktor penyebabnya apa kok sampai nggak bisa mengembangkan materi? Ternyata kesulitan dalam menjadikan satu kesatuan aktivitas. Nah, prioritas perbaikan ini malah tidak ada, tidak ada prioritas perbaikan. Kalau di sini ada prioritas persepsi dilakukan dengan tanya jawab. Ini seharusnya ada masalah, tapi tidak ada prioritas perbaikan. Saya kurang tahu ini kenapa demikian. Ya. Saya coba besarkan. Sebentar, Bapak Ibu sedang azan. Ini bisa dibaca-baca Bapak Ibu ya. Saya besarkan. Di buku panduan juga ada Bapak. Buku modul. Sebentar Bapak Ibu.
Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya sedikit lagi. Oke, baik. Jadi ini Bapak Ibu contoh analisis data supervisi akademik ya. Ada kelebihan, kelemahan, masalah yang ditemukan, faktor penyebab, lalu prioritas perbaikan. Nah, kalau kita sudah membuat supervisi akademik, analisis supervisi akademik, nah kita tinggal membuat rekapitulasi hasil pemberian umpan balik, atau bisa, nah seperti ini. Nah, pemberian ini juga bisa disebut dengan RTL-nya Bapak Ibu ya, rencana tindak lanjutnya. Nah ini, jadi misalnya contohnya seperti ini tadi kan Bu Nining ya, Bu Nining itu ternyata keberhasilannya media yang menarik ya. Nah hal-hal yang harus diperbaiki ternyata belum ada instrumen penilaian. Kemudian peserta didik ya, ini satu ini di RPP ya, kemudian dua ini dalam pelaksanaan pembelajaran ya. Kemudian yang tiga ini di penilaian ya, karena kita tadi ada tiga yang kita lihat, yaitu di satu administrasi perangkat pembelajaran, supervisi perangkat pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran, dan di sini penilaian. Ya. Jadi ada tiga di sini. Ini hal-hal yang harus diperbaiki apa? Ya, ditulis di sini. Di sini adalah rekomendasinya. Ya, rekomendasi. Di sini karena RPP-nya Bu Nining tadi belum ada instrumen penilaian, maka RPP-nya akan dilengkapi dengan penilaian. Kemudian meningkatkan pelibatan peserta didik ini saat KBM-nya, observasi pembelajaran. Kemudian di penilaiannya tingkatkan pemahaman tentang HOTS. Nah, di alternatif pemecahan masalah atau tindak lanjutnya adalah diskusi dan pengarahan kepada guru agar lebih termotivasi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau saya gini, tadi ada yang bertanya, apakah masing-masing guru harus disupervisi? Bapak Ibu yakinkah bahwa guru itu sudah memiliki tingkat kemampuan yang bagus? Karena sekarang ini perubahan begitu cepat. Kalau kita tidak supervisi, maka kita tidak akan tahu kelebihan dan kekurangannya. Nah, bagaimana kita akan melakukan penilaian? Sama seperti mungkin sebentar lagi akan ada PKKS ya Bapak Ibu. Jadi semua juga harus ada penilaian kinerja kepala sekolah. Guru pun, nah kalau guru oleh kepala sekolah. Dan seperti itu. Oke. Ya. Clara nih. Udah yuk. Ya, sana jadi aja. Bapak Ibu guru harus supervisi ya. semuanya. Ya Bu Betty. Bu Betty, ada pertanyaan? Ya, itu ya Bapak Ibu untuk sorry. Ya, untuk rekapitulasi hasil pemberian umpan balik. Nah, ini juga bisa disebut dengan rencana tindak lanjut, walaupun nanti ada rencana lagi Bapak Ibu. Nah, ini format rencana tindak lanjut yang sebenarnya. Tapi kalau saya Bapak Ibu ya, tadi yang di rekapitulasi ini, menurut saya sama dengan yang ini. Yang penting salah satu ada sudah bagus. Ya. Nah, ini boleh contohnya seperti ini untuk tindak lanjut supervisi. Ya. Nih, jadi bentuk tindak lanjut atau mungkin tadi harus dipanjangkan juga boleh Bapak Ibu. Misalnya tindak lanjutnya pemberian contoh pemodelan penyusunan RPP. Tempatnya di mana? Nah, itu rencana tindak lanjut. Mau dibuat dua begini juga sangat bagus, tapi misalnya
dipanjangkan ditambah dengan apa namanya ini bentuk tindak lanjut dan waktu tempat juga tidak apa-apa. Yang penting ada Bapak Ibu, jangan sampai sekolah tidak memiliki rencana tindak lanjut. Jika saya mau tanya. Ya, iya Bapak Ibu ya, sudah sampai ke rencana tindak lanjut. Nah, ini dampak outcome-nya Bapak Ibu. Apakah setelah dilakukan supervisi tadi ada motivasi belajar peserta didik, nilai hasil belajar peserta didik, kualitas pembelajaran, kompetensi guru, dan prestasi sekolah. Ini outcomes-nya. Nah, sedangkan selanjutnya kita ke laporan. Ya. Nanti saya berikan, kalau nggak salah saya sudah saya share sudah saya posting di GCR Bapak Ibu, program dan contoh program dan contoh laporan. Bapak Ibu contoh ya. Jadi bukan baku. Jadi Bapak Ibu bisa edit silakan. Jangan persis. Disesuaikan dengan kondisi sekolah. Saya udah buatkan ya. Bukan saya buatkan Bapak Ibu, saya sudah berikan, sudah share. Nah, Bapak Ibu yang diharapkan berikutnya adalah Bapak Ibu membuat laporan. Saat membuat laporan ya tentunya kumpulkan semua dokumen yang atas tadi yang sudah diisi ya. Dari perencanaan, pelaksanaan, analisis data, dan pemberian umpan balik. Kemudian kita susun dengan format seperti ini. Ya. Laporan pelaksanaan supervisi akademik terdiri dari identitas. Ya, identitas itu letaknya di mana Bapak Ibu? Ya, ada di cover, ya, covernya. Nah, itu di identitas kita. Kemudian ada pendahuluan, kerangka pemikiran untuk pemecahan masalah, metode dan pendekatan seperti itu. Ini nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu, nggak usah tebel-tebel, jangan bukan suatu apa namanya karya ilmiah atau bukan makalah, bukan makalah mas sedikit yang biasanya tuh tesis ya, karena orang tebal sekali, tidak usah. Yang pendahuluan berhubungan dengan supervisi. Kemudian kerangka pemikiran untuk pemecahan masalah, metode dan pendekatan supervisinya itu apa tadi ya? Hasil pelaksanaan program supervisinya, hasilnya itu nanti ditulis di lampiran. Hasilnya disimpulkan Bapak Ibu. Ya. Kemudian penutup dan lampiran. Sebagai pelengkap bukti, lampirkan bukti pelaksanaan seluruh proses siklus supervisi akademik, misalnya dari data guru yang disupervisi, hasil analisis, foto, dan atau video. Itu Bapak Ibu nih. Jadi sudahlah memiliki laporan supervisi akademik. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini ada di buku modul, bisa Bapak Ibu pelajari. Nah, di sini dikatakan kesimpulan. Supervisi akademik merupakan upaya yang dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam pembelajaran. Kegiatan ini sebagai salah satu tugas dan kewajiban kepala sekolah selaku manajer sekolah. Dan sampai masih ada, saya temukan sekolah yang tidak ada program supervisinya, tidak ada hasil supervisi, tidak ada ya. Nah, insya Allah dengan setelah ada diseminasi ini, Bapak Ibu semuanya sudah punya ya. Dan Bapak Ibu guru IPA yang sekarang hadir, walaupun mungkin tidak menjadi tim supervisi, tapi mohon bisa memberikan masukan, memberikan info kepada kepala sekolah dan tim supervisi yang barangkali saat ini tidak hadir. Kegiatan supervisi akademik meliputi 5 tahap kegiatan secara berkesinambungan ya tadi ya. Apa saja Bapak Ibu? Ya, ada 5 siklus tadi. Perencanaan, pelaksanaan, analisis, kemudian pemberian umpan balik dan kegiatan tindak lanjut. Ya, bisa umpan balik dan tindak lanjut ini jadi satu, boleh kalau saya bilang karena isinya tuh double. Jadi satunya tapi tetap ada
kolom untuk tindak lanjut dan tempat ya. Kemudian di akhir pelaksanaan supervisi akademik, kepala sekolah harus menulis laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari keseluruhan kegiatan supervisi akademik. Supervisi akademik sangat penting dilakukan oleh kepala sekolah agar sekolah mampu memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu. Karena begini Bapak Ibu, kunci ya, kunci pendidikan, kunci keberhasilan itu terletak pada guru. Ya, terletak pada guru. Kalau sampai gurunya tidak disupervisi, tidak ditemukan atau seandainya ada masalah kita tidak mengetahui ya permasalahannya, maka kesalahan terdapat pada kepala sekolah ya kalau tidak melakukan supervisi. Nah, kalau ada lalu kita temukan, ya tentunya kita bisa melakukan klinis atau melakukan pemecahan masalah agar guru tersebut bisa memperbaiki. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah tidak bisa harus percaya begitu saja pada guru, tetapi juga harus memberikan, mohon maaf Bapak Ibu ada iklan nih, harus memberikan bimbingan gitu ya, memberikan bimbingan. Makanya membimbing guru-guru yang mungkin kurang ada masalah atau kurang bisa pembelajarannya kurang berhasil. Nah, Bapak Ibu guru yang apabila diberi masukan ya harus menerima, harus introspeksi diri, harus melihat ya, melihat sekeliling, kita harus ya bisa melihat perkembangan gitu. Ini mohon ya. Jadi bukan berarti Bapak Ibu dihukum atau diberikan penilaian yang buruk, bukan, tetapi untuk jadi supervisi ini adalah untuk perbaikan gitu ya. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Kayaknya udah lewat jam sekian. Bapak Ibu untuk yang ini hari terakhir ya, mohon agar nanti kita foto bersama dan dibuka kameranya semuanya. Dan untuk yang sekarang saya berikan waktu sedikit untuk tanya jawab. Maaf, sedikit udah dikasih batasan sedikit. Ada yang ingin bertanya silahkan. Ya. Dan nanti sesi foto mohon dibuka kamera semuanya. Kalau bisa background-nya dipakai ya, jadi kelihatan kitanya kompak gitu loh. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak kita tutup Bapak Ibu. Saya Bu. Foto dulu, foto. Oh, foto dulu. Foto tapi Pak Taufiknya nggak kelihatan. Sebentar. Oke, seksi dokumentasi siapa nih? Bentar ya Bapak Ibu ya. Saya coba. Ini ada dua halaman. Ya pakai dulu jilbabnya Bapak Ibu ya, kita akan Bapak nggak pakai jilbab Bu. nggak pakai jilbab, makanya Pak Taufik tadi tutup karena belum pakai jilbab. Oke, sebentar. Bukan nggak pakai jilbab Bu, Pak Taufik belum nyisir. Belum nyisir. Halo Bu Nila, Bu Aulia, boleh buka. Bu Dewi Nurpita pingin tahu deh yang mana sih Bu Dewi. Nah, jadi Bapak Ibu pembinaan itu pengawas itu ada pembinaan kepala sekolah dan pembinaan guru ya. Jadi sebaiknya pengawas itu mengenal guru-gurunya. Jadi nggak hanya kepala sekolah aja yang dikenal, tetapi guru-guru binaan juga. Jadi Bapak Ibu kalau saya mungkin ya udah tua juga ya Bapak Ibu ya. Jadi menghafal itu sudah susah gitu ya, sudah sulit menghafal nama. Mohon disapa ya Bapak Ibu.
Nah, ingat karakter ya. Oh ya, saya juga ingin mengingatkan tentang karakter tadi ya, bahwa guru itu adalah model ya, model segalanya. Karakter kita itu akan dicontoh oleh siswa. Tanggung jawab kita tidak hanya pada diri kita, ya, tidak hanya pada diri kita, tetapi terhadap juga kepada karakter anak didik kita. Itu Bapak Ibu. Jadi harus terus muhasabah ya, mengingatkan diri bahwa saya adalah seorang guru yang harus digugu dan ditiru. Itu Bapak Ibu. Jadi contoh dari karakter tidak hanya dengan ucapan ya, tetapi juga perbuatan. Nah, perbuatan kita. Oke, sudah kita foto untuk halaman pertama. Bu Miftah nggak ada fotonya, nggak ada fotonya. Nggak buka kamera. Pak Nanang. Penanang mana penanang? Biar kita kelihatannya semuanya aktif. Ya, oke, halaman 1. Ya, sayang jelek banget, saya ulang. Oke, saya ulang foto 1. 1, 2, 3. Ting. Ya. Oke. Saya share ke grup. Ini yang halaman 2 belum ya? Halaman 2. Ini di desiminasi. Oh, udah ada yang motoin. Alhamdulillah. Ya, oke, bagus. Yang halaman 2-nya. Halaman 2-nya yang mana ya? Tunggu. Iya, halaman 2. Oke, saya ulang. Saya share. Alhamdulillah sudah ada yang share sih, bagus. Biar banyak, biar kita pilih yang paling cakep. Oke, Bapak Ibu, kita sudah jam 3.15, hujan pun sudah mulai turun ya. Kita dalam 3 hari lumayan ya, mungkin bete Bapak Ibu guru, saya juga mungkin capek, tetapi bagaimanapun tanggung jawab ya, tanggung jawab saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu, untuk berbagi, itu adalah suatu bentuk tanggung jawab saya. Apapun yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya yakin bahwa banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, dan saya yakin Bapak Ibu juga tidak puas ya, tidak cukup ya dengan penjelasan saya, karena memang terpotong-potong dan hanya waktu yang singkat ini dengan materi yang begitu banyak. Tapi harapan saya Bapak Ibu bisa mengembangkan diri, bisa menerima apa yang saya maksudkan, dan Bapak Ibu bisa melaksanakan dalam kegiatan di sekolah. Bapak Ibu mohon, ada tugas LK-nya itu program dan laporan. Itu sebetulnya bukan murni untuk tugas saya, tetapi memang untuk kewajiban Bapak Ibu kepala sekolah di satuan pendidikan masing-masing untuk mewujudkan ya, untuk mewujudkan. Jangan sampai setelah ada desiminasi ini Bapak Ibu masih belum punya program dan belum punya laporan. Dan ingat, tambah ada laporan supervisi manajerial atau supervisi untuk tendik Bapak Ibu, untuk tendik ya, supervisi tendik maksud saya. Tenaga kependidikan, dilihat dari job list-nya. Insya Allah nanti akan saya bagi ininya, atau mungkin sudah dapat, alhamdulillah, aplikasinya ya. Baik, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya. Tidak ada tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Karena sudah jam 7. Berapa, Pak? Kenapa Bu? Siapa nih yang bertanya? Oh, nggak ada. Oh, kirain bertanya. Kalau gitu kita cukupkan kegiatan kita hari ini.
sama-sama untuk yang beragama Muslim, beragama Islam kita membaca hamdalah, dan bagi yang non Muslim menyesuaikan. Ya, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, sekian. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan saya. Terima kasih Bu Ati. Ya, Bu Ati, terima kasih. Bu Ati. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Ati.